Halo guys, bertemu lagi dengan saya Umeko dan Dadi. Hari ini Dadi akan membacakan aku dongeng guys. Judulnya adalah Batu Menangis. Ini cerita rakyat Kalimantan Barat. Ini termasuk kategori dongeng guys. Oke guys, ketemu lagi di channel YouTube kami. Hari ini kita baca cerita lagi ya. Ini sebelum Nyunyu ini tidur, kita baca cerita dulu ya. Buat teman-teman juga yang mau istirahat, boleh putar video ini untuk menemani tidur kalian. Oke? Gimana hari ini? Sebelum kita cerita, gimana harimu hari ini? Enak. Enak? Enggak sih. Kenapa? Enggak sama sekali. Kenapa? Enggak tahu. Apa yang kurang enak? Enggak ada sih. Enggak ada. Happy? Oh iya guys, kemarin ini Meko giginya copot, terus dia letak di bawah bantal dan dapat duit dari peri gigi ya Meh? Iya. Jadi sekarang dia ompong. Tunjukkan dulu gigi ompongnya. Nih. Oke, tanpa lama-lama lagi, hari ini kita cerita tentang judulnya yaitu Batu Menangis. Cerita rakyat ini berasal dari Kalimantan Barat dan termasuk dalam kategori dongeng. Ready? Are you ready? Ini selimut baru ini, Meowko ini. Kayaknya dia malam ini pakai selimut baru ditemani Pikachu juga. Baiklah. Dahulu di sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Janda itu bernama Mak Dasah dan anak gadisnya bernama Jelita. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil sederhana. Rumah itu adalah peninggalan suami Mak Dasah yang meninggal dunia sejak Jelita berumur 1 tahun. Ia disebut Jelita karena memang wajahnya cantik sekali. Jelita menjadi anak kesayangan ibunya. Demi cinta kasihnya pada sang anak, Mak Dasah walau sudah agak tua, tapi rela bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan Mak Dasah mencari kayu bakar di hutan, kemudian dijual ke perkampungan. Ia juga merawat belasan pohon pisang bekas peninggalan suaminya. Namun pohon pisang itu tidak berubah setiap saat. Jika pohon pisang berbuah, ia akan menjualnya ke perkampungan penduduk yang jaraknya puluhan kilometer dari tempat tinggal mereka. Semakin hari si Jelita semakin bertambah dewasa, sementara si janda itu tentu bertambah tua. Tapi sayang sekali, si Jelita yang sangat dikasihi oleh ibunya itu berkelakuan buruk. Pohon pisang yang jumlahnya 16 batang tak pernah ditengoknya. Angin yang membawa debu dan daun-daun kering ke dalam rumahnya, ia biarkan saja. Jangankan halaman rumah, dinding dan lantai kamarnya sendiri ia tak mau membersihkannya. Aduh, si Jelita ini kayaknya pemalas ini, Mei. Ya kan? Masa dinding rumahnya, lantai kamarnya jorok gitu, dibiarkan. Ia selalu menunggu ibunya turun tangan. Ya kan? Dia udah anak gadis tapi selalu nunggu ibunya untuk membersihkan. Gadis itu memang amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Hah? Bersolek itu berhias.
make up. Jadi bersolek itu make upan, sisiran, kacaan, ngaca gitu-gitu. Dia merawat wajahnya tapi nggak merawat lingkungannya, kamarnya gitu. Jadi bersolek itu namanya. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Ini kayak Miko ini. Beda. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan. Tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin, setiap hari harus membanting tulang untuk mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, Jelita berkata kepada ibunya, "Mak, hari ini engkau harus belikan aku baju yang baru dan indah." Ibunya menjawab, "Loh, bajumu kan sudah banyak. Masih banyak yang baru juga." Lalu dijawabnya, "Allah, jangan banyak cakap. Bajuku memang banyak, tapi sudah ketinggalan zaman. Aku ingin model baru." Lalu ibunya menjawab, "Tapi nak, ibu tidak punya uang yang cukup untuk membelikanmu baju baru lagi. Bukankah sebulan yang lalu sudah kubelikan baju yang cukup mahal?" Lalu anaknya menjawab, Jelita, "Kalau mak sayang, turuti kemauanku." Tak bisa tidak, Mak Dasa akhirnya mengambil semua simpanan uangnya. Dan esok harinya, mereka berangkat ke pasar yang jaraknya sangat jauh dari rumah mereka. Sebenarnya uang simpanan itu digunakan untuk keperluan-keperluan yang mendesak, seperti ketika Jelita sakit dan lain-lain. Letak pasar desa amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang sangat dekil. Karena mereka hidup di tempat yang terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anaknya. Ketika mereka mulai masuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang anak gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Aneh sekali. Si gadis wajahnya cantik dan pakaiannya luar biasa indahnya. Tapi wanita di belakangnya berpakaian kumal dan bertambal-tambalan. Mereka pun ditertawakan orang lain. Iya, mengapa wanita itu berjalan di belakang si gadis? Padahal wajahnya mirip sekali dengan si gadis. Tidak mungkin wanita tua itu pembantunya. Lalu ada orang juga berkata, "Kawan, jangan berburuk sangka. Siapa tahu wanita itu memang pembantu yang mengawal si gadis." Sangat banyak orang bertanya-tanya atau berkata-kata dalam hatinya. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu, "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu?" Namun, apa jawaban anak gadis itu? "Bukan," katanya dengan angkuh. "Ia adalah pembantuku." Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh, mendekat lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu lagi, "Hai gadis manis, siapa namamu?"
Lalu dijawabnya, "Oh, abang, namaku Jelita." Cocok benar dengan orangnya, kata laki-laki itu. "Kenapa, bang?" kata si Jelita. "Wajahmu juga cantik, Jelita. Apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" kata lelaki itu. Lalu Jelita menjawab, "Bukan, bukan," jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. "Ia adalah budakku," tambahnya lagi. Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal tentang ibunya. Selalu jawabannya itu, ia malu mengakui Mak Dasah sebagai ibunya. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Pada mulanya mendengar jawaban putrinya yang durhaka, jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Ketika berjalan di tempat yang sepi, Mak Dasah bertanya kepada anaknya, "Anakku, mengapa kau menyebutku sebagai pembantumu?" kata ibunya. "Ibu, tenang saja. Ini hanya sekedar berpura-pura. Aku tidak bersungguh-sungguh menganggap ibu sebagai pembantuku." "Tapi sudah 3 kali kau menyebutku sebagai budak. Aku tak ingin kau melakukannya lagi," kata Mak Dasah. "Ah, emak, ini kan hanya berpura-pura," kata Jelita. Mereka kemudian meneruskan perjalanan. Hingga suatu ketika ada seorang pemuda yang sangat tampan dan datang mendekati si Jelita. "Hai cantik, siapa namamu?" "Namaku Jelita." "Serasi benar nama dan wajahmu, cantik Jelita." "Apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" tanya lelaki itu. "Bukan, bukan," jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya lagi. "Ia adalah budakku," tambah Jelita. Mak Dasah masih bisa menahan diri. Ia mencoba memperingatkan anaknya lagi. Namun tak berapa lama kemudian mereka bertemu lagi dengan seorang pemuda tampan. Jelita kembali menyebut ibunya sebagai pembantunya atau budaknya. Sesungguhnya ia malu mengakui Mak Dasah sebagai ibunya. Kini Mak Dasah tak bisa bersabar lagi. Lalu dia berkata, "Jelita anakku, kau sungguh kelewat batas. Kau durhaka berkali-kali menyebutku sebagai budakmu. Padahal aku yang merawat dan membesarkanmu sejak kecil. Teganya kau berbuat seperti itu." Lalu Jelita menjawab, "Emak, kenapa emak marah? Percayalah, ini hanya sekedar sandiwara. Nanti setelah pulang dari pasar, emak beli baju yang baru dan indah. Jika bertemu dengan pemuda tampan, maka aku akan mengakui emak sebagai ibuku," kata Jelita. "Tidak, kau terlalu menyakitkan hatiku. Bagaimanapun keadaan emak, harusnya kau mau mengakuiku sebagai ibumu." Lalu Jelita menjawab, "Nanti mak, kalau sudah beli baju baru ya." Namun sang ibu tak bisa menahan diri lagi. Ia tak mau berdebat lagi dengan anaknya, dan ia pun berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini.
anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. Lalu atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu pun menangis memohon ampun kepada ibunya. "Oh, ibu, ibu, ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ibu, ampunilah anakmu." Anak gadis itu terus menatap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Seperti judul cerita ini. Oke. Demikianlah cerita yang berbentuk legenda ini, yang oleh masyarakat setempat dipercaya bahwa kisah itu benar-benar pernah terjadi. Barang siapa yang mendurhakai ibu kandungnya yang telah melahirkan dan membesarkannya, pasti perbuatan laknatnya itu akan mendapat hukuman dari Tuhan yang Maha Esa. Tamat. Oke, itu tadi cerita legenda atau dongeng dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Oke teman-teman, jadi apa yang bisa kita ambil dari, apa yang bisa kita pelajari dari cerita barusan adalah jangan pernah menjadi anak yang durhaka atau tidak mengakuin ibunya walaupun ibunya nampak sudah tua, sudah tidak secantik dulu. Ya, jadi jangan pernah malu. Oke Mei, gimana ceritanya? Seru nggak? Baca. Seru dong, masa biar aja. Pernah dengar. Oke, see bye-bye lah. Oke ya guys ya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye.